Legend of the Great Sage, Chapter 1411. Halaman departemen kelimpahan luas dan megah, namun itu bukanlah surga bagaikan gua. Li Qingshan melangkah ke anak tangga yang tinggi, menyebutkan namanya, dan menyatakan tujuannya. Petugas berpakaian hijau itu meliriknya, dan senyumnya sedikit memudar. Dia menuntunnya ke sebuah ruangan dan berkata, kakak senior Wang sedang sibuk. Silakan tunggu di sini sebentar. Li Qingshan menunggu selama setengah hari. Dia adalah satu-satunya orang di koridor yang kosong. Tidak ada pemandangan yang ramai, tetapi tampak sangat sepi. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia pertama-tama memilah pikirannya untuk berkultivasi, lalu mengeluarkan kelinci hitam dari lengan bajunya untuk dimainkan. Sayangnya, kelinci itu tidak kooperatif. Bahkan, kelinci itu menggigit tangannya dengan keras saat dia membuatnya marah. Mendesis, Li Qingshan menarik napas dalam-dalam. Ia melihat jarinya berdarah, dan lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Ia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Belum lagi fisiknya yang kuat, dia juga punya bakat bertahan yang kuat seperti iblis banteng yang menempa kulitnya. Akhirnya dia merasa ada yang tidak beres. Jenis kelinci apakah ini? Tepat saat dia hendak memeriksanya, suara dingin seorang pria terdengar dari dalam pintu. Apakah ada orang lain di luar? Ya, Li Qingshan tidak mau repot-repot berdebat dengan kelinci itu. Pokoknya, dia akan melepaskannya saat dia sudah berada di luar kota, apapun jenisnya. Masuk, Li Qingshan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ruangan besar itu didekorasi dengan elegan. Ada gulungan kaligrafi di dinding yang bertuliskan, sangat jarang orang yang berpikiran kacau. Seorang pria bertubuh agak gemuk dengan wajah bulat sedang duduk di depan meja kopi, menyeruput teh. Dia melirik ke samping dan berkata, kamu Li Qingshan. Itu benar, Li Qingshan tidak senang. Apa yang dilakukan si gendut sialan ini? Bahkan jika konsep waktu seorang kultivator berbeda dari orang normal, penantian ini terlalu lama. Sikap pelayanan Departemen Kelimpahan tidak ada bandingannya dengan Taman Binatang Roh dan alun-alun harta karun roh. Tidak heran saudara senior yang menerima saya berkata bahwa dia ingin saya meninggalkan penanda buku di sini sebagai suap. Kurang ajar, aku kakak seniormu. Wajah kakak senior Wang menjadi gelap. Li Qingshan mengangkat alisnya. Si gendut sialan ini sama seperti dirinya. Dia hanya seorang murid yang baru saja memasuki aula. Apa yang membuatnya begitu sombong? Namun, ketika dia memikirkan tentang Little N dan yang lainnya yang berada di Gua Abadi Kolam Naga dan betapa mereka sangat membutuhkan Gua Abadi, dia menahan amarahnya dan berkata, saudara bela diri senior Wang, aku di sini untuk mengklaim Gua Abadiku. Tunggu sebentar, tidakkah kamu lihat aku sedang sibuk? Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, dia disela oleh pria gemuk itu. Dia dengan santai menyeruput tehnya. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia jelas mencari masalah, tetapi dia tidak menyinggung perasaannya. Bahkan jika itu untuk suap, tidak perlu bersikap menjijikkan seperti itu. Ya, aku melihatnya. Aku sangat sibuk memakan kotoran. Kakak senior Wang memuntahkan tehnya dan menjadi marah. Apa yang kau katakan? Sudah kubilang pergi makan kotoran. Li Qingshan mengumpat dalam hati. Dia berbalik dan pergi, bertanya-tanya apakah kota Wanxiang memiliki lembaga pengaduan. Berani sekali kau menghina kakak senior di hadapannya. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Senyum dingin muncul di wajah kakak senior Wang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Belum lama ini, Shen Yusu datang ke rumahnya untuk berkomplot dengannya. Dia memikirkan cara untuk mempersulit Li Qingshan. Selama dia membuatnya marah, konflik kekerasan akan terjadi. Ini akan menarik perhatian petugas patroli, divisi hukum. Ini adalah wilayah Departemen Istana Surga. Shen Yusu adalah murid inti dan kepala pelayan dari Taman 100 Ramuan. Dia punya banyak koneksi. Selama dia bisa membawa Li Qingshan ke divisi hukum, dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Kakak senior Wang menamparkan Li Qingshan dengan keras. Dia sangat senang. Shen Yusu berjanji akan memberinya Lingzi berusia 10.000 tahun sebagai hadiah setelah masalah ini selesai. Murid batin baru. Berani sekali kau menyinggung murid dalam dirimu. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Bahkan jika tidak ada hadiah, aku akan tetap mengajarimu aturan senioritas. Saat kau memasuki divisi hukum, kau akan menderita. Li Qingshan menjadi semakin yakin dengan penilaiannya. Dia bahkan samar-samar menebak siapa yang ada di balik ini. Satu-satunya musuh yang dimilikinya di Sekte Myriad Appearance adalah Letian dan Shen Yusu. Saat ini, taruhan dengan Letian baru saja dimulai, jadi tidak perlu baginya untuk melakukan hal tercela seperti itu. Kalau begitu, sudah pasti Shen Yusu yang keji itu. Dia bahkan tidak menoleh dan dengan santai meraih telapak tangan putih yang menamparkan itu. Dia berbalik dan menekan kepalanya. Dentang, sebelum kakak senior Wang bisa bereaksi, kepalanya ditekan ke meja teh. Peralatan teh di atas meja terguncang dan tehnya tumpah ke seluruh kepala dan wajahnya. Dia terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka berdua adalah kultivator Nas Chen Sol. Bagaimana bisa ada perbedaan yang begitu besar? Li Qingshan berkata, bicaralah, siapa yang mengirimmu untuk membuatku jijik? Kakak senior Wang berkata, Li Qingshan, beraninya kau menyinggung atasanmu dan menyerang kakak seniormu. Saya akan melaporkan Anda ke divisi hukum. Li Qingshan mencibir. Jadi itu yang kau rencanakan. Coba kutanyakan lagi, siapa dia? Kakak senior Wang tidak bisa melepaskan diri. Dia mengumpat dengan keras, ingin membuat orang-orang di luar khawatir. Li Qingshan sudah gelisah. Pada saat ini, kemarahan muncul di hatinya dan kejahatan tumbuh di dalam hatinya. Dia mencibir, kamu tidak akan berbicara, kan? Kakak senior Wang, saya akan mentraktirmu secangkir teh. Tenanglah. Dia mengambil cangkir teh dan memasukkannya ke dalam mulutnya.
Kemudian cangkir kedua, ketiga, setelah mengisi cangkir teh, ada juga berbagai set teh, penjepit kecil, dan sebagainya. Akhirnya, hanya tersisa satu teko kecil di meja teh. Dia menghancurkannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kelinci hitam itu telah melompat keluar dari lengan bajunya pada suatu saat, matanya yang berwarna merah delima berkilauan dengan cahaya merah saat menyaksikan pemandangan ini. Seorang saudari senior tersenyum, sangat memuaskan. Tapi apa yang Yao Zu lihat pada orang yang begitu kejam? Li Qingshan berkata, kakak senior Wang, sekarang kamu sudah selesai, kan? Kepada siapa saya harus berkata? Kalau kamu tidak bicara, aku akan mentraktirmu semua yang ada di ruangan ini. Mulut kakak senior Wang penuh dengan darah. Dia menatap Li Qingshan dengan mata merah dan berkata samar-samar, Li Qingshan, bunuh aku jika kau punya nyali. Aku pasti akan membunuhmu. Bagus, kamu pantang menyerah. Aku mengagumimu. Li Qingshan tersenyum dan memegang kepalanya ke karakter yang sulit itu, jarang sekali orang yang pikirannya kacau. Apakah kamu yang menulisnya? Tulisannya bagus, rasanya pasti enak. Dia menggilat bibirnya, rasanya enak. Meskipun sedikit berminyak, tapi cocok untuk dimakan dengan anggur. Sesaat kemudian, petugas berpakaian hijau yang menuntun Li Qingshan bergegas ke pintu. Dia mengetuk beberapa kali dan memanggil kakak senior Wang, tetapi tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara rengekan aneh. Dia menguatkan hatinya dan mendorong pintu hingga terbuka. Pemandangan di depannya mengejutkannya. Li Qingshan memegang leher kakak senior Wang dengan satu tangan dan gulungan itu dengan tangan lainnya. Dia memasukkan benda-benda berantakan di mulut kakak senior Wang ke dalam mulutnya. Kakak senior Wang menangis, matanya dipenuhi ketakutan. Dia berkata, selamatkan aku, panggil seseorang. Li Qingshan meliriknya. Petugas berpakaian hijau itu melangkah mundur dan duduk di tanah. Dia berkata dengan suara gemetar, Li, kakak senior Pi memintaku untuk mengundangmu. Li Qingshan terkejut, kakak senior Pi Yang Qiu. Ya, baiklah, aku akan pergi sekarang. Li Qingshan merasa lebih baik setelah melampiaskan amarahnya. Dia mengambil kelinci hitam itu dan meninggalkan kakak senior Wang. Petugas berpakaian hijau itu menatap Li Qingshan dengan kagum, kakak senior Wang, kakak senior Pi memintamu untuk keluar dari Departemen Istana Langit. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Kakak senior Wang saat ini sedang berbaring di tanah, terengah-engah. Ekspresinya berubah drastis saat mendengar itu. Diberi pelajaran dengan kejam oleh Li Qingshan hanyalah luka fisik. Itu hanya tampak mengerikan, dan dia bisa pulih dalam sekejap. Diusir dari Departemen Kelimpahan akan benar-benar berakibat fatal. Chapter 1412. Di tingkat tertinggi Departemen Keuangan, terdapat paviliun, jembatan kecil, dan air yang mengalir. Itu seperti taman yang sangat luas. Yang Qiu duduk sendirian di antara bunga-bunga dan pepohonan, menatap kota Wan Xiang dengan santai. Li Qingshan melangkah maju untuk menyambutnya. Yang Qiu tersenyum dan berkata, adik Li, lama tak berjumpa. Li Qingshan sedikit terkejut dan menangkupkan kedua tangannya. Saya marah dan sedikit berlebihan. Maafkan saya, kakak senior. Yang Qiu melambaikan tangannya. Bagaimana mungkin seorang pria dipermalukan oleh seorang penjahat? Orang-orang ini memang suka memanfaatkan orang lain, tetapi sekarang mereka sudah belajar untuk mengkhianati orang lain. Mereka benar-benar tidak pantas menjadi manusia. Petik 2. Li Qingshan baru bertemu Yang Qiu sekali dan tidak menyangka dia akan bersikap begitu masuk akal. Dia berpikir, seperti yang diduga, mudah untuk bertemu Raja Neraka tetapi sulit untuk bersembunyi dari hantu-hantu kecil. Bagaimana? Apakah kamu menikmati masa tinggalmu di Hundred Herb Garden? Kakak senior Ruan sangat baik padaku. Tentu saja, kalau tidak, Anda tidak akan menemui masalah seperti itu. Li Qingshan mengerutkan kening. Itu memang Shen Yusu. Dia hanya seorang penjahat, tidak layak disebut. Saya rasa masalah Anda belum berakhir. Apakah Anda butuh bantuan saya? Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu begitu mengkhawatirkanku, kakak senior? Apakah kau tahu ada berapa banyak murid yang telah naik level di Sekte Myriad Phenomenon? Banyak, beberapa ribu. Di antara mereka, kamulah yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi murid penerus. Lagi pula, Yang Qiu tersenyum, aku tidak ingin masalah kecil ini memengaruhimu dan membuat Letian terlalu bangga. Li Qingshan berkata dengan serius, itu benar. Yang Qiu tercengang. Kamu sama sekali tidak rendah hati. Li Qingshan tersenyum. Kalau begitu, kenapa repot-repot? Aku percaya pada penilaian kakak senior. Bagaimanapun, Shen Yusu itu berasal dari Hundred Herb Garden, jadi kamu tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini. Itu bagus juga. Yang Qiu berkata sambil tersenyum, keputusanku tidak buruk. Letian tidak akan memberikan 1000 lot giok kepada sembarang orang. Anda telah bertemu dengan Yang Mulia Roh Gui Hai dan memilih buku surgawi Anda, bukan? Aku sudah mulai mengolahnya. Namanya buku kebebasan surgawi. Mendesah. Itu memang kitab surgawi. Yang Qiu menepukkan tangannya dan mendesah, jalan iblis langit bebas yang agung. Tatapannya berubah serius, sebenarnya, aku sangat penasaran. Mengapa supremasi roh memanggilmu? Ini, tidak bisakah aku menjawab? Yang Qiu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa juga. Aku akan memilihkan tempat tinggal gua yang bagus untukmu. Atau, sebuah gua tempat tinggal yang sangat buruk. Ini, aku bercanda, tapi aku benar-benar penasaran. Aku tidak bisa menemukan jawabannya. Penguasa roh selalu asyik membaca buku, dan tidak suka urusan duniawi. Bahkan aku, murid penerus, jarang dipanggil. Dia bahkan belum pernah dipanggil sebelumnya. Kamu baru saja masuk sekte, dan kultivasimu belum setinggi itu. Apa istimewanya dirimu?
Pi Yang Qiu mengelilingi Li Qingshan seolah mencoba melihat ke dalam hatinya. Murid penerus menghargai Li Qingshan karena kinerja Li Qingshan di Gunung Magnet Esensi, serta peluangnya untuk menjadi murid penerus. Namun, alasan ini saja tidak cukup bagi penguasa roh untuk memanggilnya. Bahkan jika dia benar-benar menjadi murid penerus, penguasa roh mungkin tidak menyukainya. Li Qingshan berpikir, ketertarikan kakak senior Pi padaku mungkin ada hubungannya dengan ini. Dia berpikir sejenak, aku bisa memberitahumu, tapi gua tempat tinggalnya. Pi Yang Qiu menepuk dadanya dan berkata, serahkan padaku. Kelinci hitam dan kakak perempuan tertua di lengan bajunya juga menajamkan telinga mereka. Dengan status penguasa roh di Sekte Fenomena Segudang, sekalipun dia seorang yang tertutup, setiap gerakannya cukup untuk menarik perhatian murid penerus. Li Qingshan berkata, penguasa roh ingin aku meninggalkan Sekte Fenomena Segudang. Pi Yang Qiu tertegun. Kelinci hitam itu berkedip. Kakak senior tertua perlahan menelan anggurnya, sangat penasaran. Mengapa? Aku tidak yakin. Kurasa dia menganggapku ancaman bagi Sekte Fenomena Segudang. Pi Yang Qiu menelan ludah. Ancaman. Dia bahkan menduga Li Qingshan berbohong. Namun, kebohongan pun tidak sekonyol itu. Itu karena hal itu begitu menggelikan sehingga sulit dipercaya. Namun, Sekte Myriad Phenomenon adalah raksasa. Bagaimana mungkin seorang kultivator Naschen Soul bisa mengancamnya? Namun, dia tidak berani mempertanyakan keputusan Spirit Sovereign. Di seluruh Sekte Fenomena Segudang, selain tetua Tianzu yang misterius, tidak ada seorang pun yang berani mengklaim sebagai yang pertama dalam hal ramalan jika ia mengklaim sebagai yang kedua. Lalu, bagaimana kamu bisa bertahan? Karena ini ancaman, akan lebih menenangkan jika tetap berada di bawah hidung. Li Qingshan memberikan jawaban yang tidak jelas. Lagi pula, isi pembicaraan yang sebenarnya terlalu mengejutkan. Jika bukan karena keberadaan yang benar-benar rasional seperti penguasa roh, itu akan terdengar seperti ancaman bagi orang luar. Jika kamu tidak membiarkanku tinggal, aku pasti akan kembali untuk membalas dendam di masa depan. Pi Yang Qiu mendengar ketidaktulusan dalam kata-katanya dan menatap Li Qingshan dengan penuh arti. Apakah dia dipandang sebagai ancaman oleh sang penguasa roh atau dibujuk untuk mengubah pikiran sang penguasa roh? Keduanya tidak terbayangkan. Seperti apa latar belakang dan masa depannya? Saya mengerti. Saya tahu apa yang harus dipilih. Pilih apa? Pi Yang Qiu tersenyum. Tentu saja, pihak mana yang akan dipertaruhkan. Taruhanmu dengan Letian sudah tersebar di antara murid inti. Letian membuat taruhan baru dan menyeret banyak orang ke dalamnya. Aku salah satunya, dia menepuk bahu Li Qingshan dengan ekspresi serius. Itu taruhan yang sangat besar. Jangan mengecewakanku. Li Qingshan terdiam. Dia mengutuk Letian dalam hatinya. Jadi aku masih kuda hitam itu. Pi Yang Qiu berkata, karena dia bertaruh padamu untuk menang, itu artinya dia yakin kau bisa menjadi murid inti yang setara dengan kami. Bagaimana mungkin dia memperlakukanmu sebagai kuda hitam? Bahkan seekor kuda hitam lebih baik daripada kuda yang kualitasnya buruk dan tidak ada yang peduli, atau bahkan anjing liar di pinggir jalan. Dan jangan khawatir, saya akan membantu Anda. Bagaimana? Contohnya, gua tempat tinggal yang sangat bagus di dalam hukum Sekte Fenomena Segudang. Contohnya, risiko dan peluang dalam kitab kebebasan surgawi yang sedang Anda kembangkan sekarang. Li Qingshan bertanya, apa risiko dan peluangnya? Kamu orang pertama yang mengolah kitab surgawi kebebasan, jadi tidak perlu menyebutkan risikonya. Namun, jika Anda membuka jalan yang berbahaya dan mencatat pengalaman kultivasi dan pelajaran Anda ke surga, Anda akan dapat memperoleh banyak poin kontribusi dan penanda buku. Disitulah peluangnya berada. Petik 2. Terima kasih atas bimbinganmu, kakak senior. Li Qingshan menyadari sesuatu. Bagi Sekte Myriad Phenomenon dan Spirit Venerable Si Return, dia pada dasarnya adalah subjek uji pertama dari tulisan surgawi ini. Dia memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi. Mungkin mereka bahkan akan menyusun tulisan surgawi kebebasan sesuai dengan hasil percobaan mereka, dan para kultivator masa depan dapat belajar darinya. Mungkin mereka bahkan akan secara khusus menghabiskan penanda buku untuk membeli materi pembelajaran. Menjadi kuda hitam tampaknya memiliki keuntungan tersendiri, tetapi masalahnya adalah, kakak senior, apakah banyak yang bertaruh bahwa aku akan kalah? Bagaimana menurutmu? Pi Yang Qiu tersenyum. Hanya orang gila yang akan bertaruh bahwa dia akan menang jika mereka tidak mendapatkan materi secara langsung. Bahkan jika mereka telah melihat penampilan Li Qingshan di Gunung Magnet Esensi dengan mata kepala mereka sendiri, mereka hanya akan berani memasang taruhan setelah mengonfirmasinya berulang kali. Li Qingshan bertanya lagi, lalu, apakah mereka akan memperlakukanku seperti Sen Yusu? Pi Yang Qiu berkata dengan serius, saudara muda Li, menurutmu orang macam apa kami, murid sejati ini? Tepat saat Li Qingshan berhenti khawatir, dia mendengarnya melanjutkan. Bahkan 100 Sen Yusu tidak akan sebanding denganmu jika salah satu murid langsung ingin berurusan denganmu, apalagi sekelompok murid langsung. Li Qingshan merasakan sakit gigi. Pi Yang Qiu tersenyum. Tapi jangan takut, aku akan melindungimu. Li Qingshan berkata, saya khawatir kamu tidak akan mampu melawan begitu banyak orang. Pi Yang Qiu memeluk bahu Li Qingshan dengan penuh kasih sayang. Jangan khawatir, mereka pikir kamu pasti akan kalah dan tidak akan terburu-buru untuk bergerak. Kita akan menang dengan kejutan. Li Qingshan bahkan lebih terdiam, tidak dapat diandalkan untuk mengharapkan musuh bersikap ceroboh. Kakak senior, terjadi sesuatu. Pada saat itu, seorang murid dalam bergegas mendekat. Dia menatap Li Qingshan dengan heran sebelum membungkuk kepada Pi Yang Qiu. Apa yang telah terjadi? Senior Aosuan menerobos masuk ke gua kolam naga. Ekspresi Li Qingshan berubah dan pupil matanya mengecil. Mungkinkah apa yang ditakutkannya menjadi kenyataan? Pi Yang Qiu melirik Li Qingshan, tetapi dia sama sekali tidak tampak terkejut.
Benar saja, naga malang itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hehe, jika kakak senior pertama kita Lin masih belum kembali, kediaman Xuan Mingnya akan menjadi milik sekte fenomena segudang. Kakak senior Lin gagal. Jika reinkarnasi semudah itu, dunia akan penuh dengan orang abadi. Dao surgawi memiliki kesengsaraannya sendiri untuk mematahkan angan-angan ini. Pi Yang Qiu tampak meremehkan, tetapi juga tampak mendesah. Li Qingshan sudah kembali tenang, dan bahkan lebih tenang dari biasanya. Dia bertanya, kakak senior Pi, jika gua Xuan Ming diambil kembali, bisakah aku membelinya? Chapter 1413. Kau ingin membeli Xuan Ming Cave Mansion. Pi Yang Qiu mengangkat alisnya dan menatap Li Qingshan dengan penuh minat. Kedengarannya seperti rumah gua yang bagus. Li Qingshan juga tersenyum. Pi Yang Qiu berkata sambil tersenyum yang bukan senyum, ya, bagaimana mungkin rumah gua si Qiong tertua tidak bagus? Tidak hanya energi spiritualnya yang kaya dan pemandangannya yang menakjubkan, ia juga disertai dengan tabungan hidup si Qiong tertua dan tunggangan naga sejati. Li Qingshan berkata, itu mungkin membutuhkan banyak penanda buku. Tidak, rumah gua ini tidak hanya cantik tapi juga murah. Lalu mengapa? Senyum Pi Yang Qiu menghilang, apakah kamu ingin membunuh seekor naga? Li Qingshan mengangkat bahu dan tidak menjawab. Rumah gua Xuan Ming ini seperti sarang naga dalam novel seorang ksatria, tetapi tujuannya bukanlah sang putri atau harta karun. Ia berkata dalam hati, jika kau berani menyakiti mereka sehelai pun, aku pasti akan membunuhmu. Pi Yang Qiu berkata, sungguh generasi muda yang penuh semangat, hal ini membuat saya merasa waktunya sempit dan saya perlu lebih banyak berkultivasi. Jangan bicara omong kosong, berikut ini beberapa rumah gua yang cocok, Anda dapat memilih salah satunya. Si Qiong senior, silakan tukarkan dengan penanda buku terlebih dahulu. Li Qingshan memikirkannya, jika situasinya berubah, dia harus mendapatkan hak untuk membunuh seekor naga. Pi Yang Qiu terkejut, apa, kamu benar-benar ingin membeli Xuan Ming Cave Mansion? Meskipun murah, itu bukanlah sesuatu yang mampu Anda beli saat ini. Li Qingshan memikirkannya dan sebuah cahaya terlintas di benaknya, saya bisa membayarnya dengan mencicil. Angsuran, Pi Yang Qiu mengerutkan kening dan segera mengerti arti kata ini. Dia menatap Li Qingshan dengan ekspresi aneh. Apakah Departemen Sky Mansion tidak memiliki layanan ini? Saya dapat membayar uang muka dan kemudian membayar utangnya secara bulanan atau tahunan, misalnya, 50 tahun. Jika aku membayar utang, Departemen Istana Langit tidak hanya akan menjual rumah gua itu, tetapi mereka juga akan mendapatkan sejumlah bunga. Jika aku tidak dapat membayar utang, mereka dapat mengambil kembali rumah gua itu. Bagaimanapun, rumah gua itu tidak dapat melarikan diri, itu adalah keuntungan yang pasti. Pi Yang Qiu mencubit dagunya dan berpikir, ide yang sangat menarik, ini mengingatkanku pada Letian, apakah kamu memikirkan ini? Menurut pendapatnya, Li Qingshan masih termasuk dalam sekolah pertempuran, yang berani dan rajin, sama seperti dua kakak laki-laki senior pertama dan kakak perempuan senior pertama yang palsu. Meskipun mereka keras dan mudah dihancurkan, mereka harus menghadapi kesengsaraan yang benar-benar dapat menghancurkan mereka. Mereka akan mampu menerobos segalanya dan melangkah maju dengan berani. Mereka benar-benar tampak seperti orang yang tidak mampu mengemukakan ide seperti itu. Li Qingshan melanjutkan, jika dipopulerkan, banyak pembudidaya akan mampu membeli tempat tinggal gua, dan tempat tinggal gua akan semakin diminati. Jika harganya terus naik, Anda dapat mengubah semuanya menjadi budak rumah. Oh tidak, budak rumah besar. Siapa yang berani menentang perintah Departemen Kelimpahan? Mata Pi Yang Qiu berbinar. Budak, itu terlalu tidak menyenangkan untuk didengar. Tapi saya suka bagian terakhirnya. Jika hanya Anda, Sanctum Sanctorum masih bisa mengatasinya. Jika dia ingin mempromosikannya ke seluruh sekte alam segudang. Diperlukan banyak penanda buku sebagai fondasinya. Sayang sekali kekuatan finansial sekte Myriad Natur tidak ada di tanganku, dan aku butuh kerja sama Letian. Bagaimana kalau kita pergi menemuinya bersama? Li Qingshan berpikir, tidak heran Letian bisa meminjamkanku 1000 penanda buku giok biru, dan membuat taruhan selama 30 tahun. Namun, sekte Myriad Natur secara tak terduga memberikan kekuatan finansial kepada seorang penjudi, sungguh. Ini gila, banyak murid warisan juga berpikiran demikian, tetapi ini merupakan hasil kesimpulan dari yang mulia spiritual. Saya rasa karena bagi orang seperti kami, penanda buku hanyalah simbol sumber daya, dan sumber daya hanyalah alat untuk pengembangan. Hanya Letian yang begitu tertarik mengumpulkan penanda buku. Li Qingshan tiba-tiba merasa bahwa kalimat ini masuk akal. Karena sangat umum bagi orang biasa untuk mengejar kekayaan, dan sangat jarang bagi para kultivator tingkat ini, yang penting mereka bisa mendapatkan cukup sumber daya untuk kultivasinya. Kalau saja Letian tidak kecanduan judi, dia tidak akan tertarik melakukan hal ini. Tapi aku bukan murid bangsawan sepertimu. Semakin banyak sumber daya yang kumiliki, semakin baik. Gua dunia bawah misterius adalah kesempatan yang bagus. Tetapi kakak senior Pi, aku bukan teman Letian. Pi Yang Qiu terkejut, saya hanya bertemu satu murid yang bisa mengatakan ini dengan tenang. Tapi jangan khawatir, dia lebih menghormati teman-teman penjudinya daripada teman-temannya sendiri. Kalau itu kamu, dia pasti akan memberimu penanda buku itu. Mengapa? Apakah kamu tahu apa hobi keduanya? Rindu pinjaman. Li Qingshan terdiam. Fakta bahwa pemilik kasino suka meminjam uang dari rentenir sangat masuk akal sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Pada taruhan terakhir, kamu mendapat 1000 penanda buku secara cuma-cuma. Dia pasti sangat tidak senang. Sekarang kesempatan itu sudah ada, dia tidak akan melepaskannya. Lagi pula, ini adalah taruhan gila lainnya. Benar-benar, Pi Yang Qiu menatap Li Qingshan dengan ekspresi, aku tidak tahu harus berkata apa tentangmu, dan berkata dengan tulus, saudara muda, kamu mungkin tidak akan mendapatkan apapun di gua dunia bawah misterius.
Kakak senior Pi, kalau begitu mengapa Anda ingin saya berjudi? Bukankah kau bilang kau akan melindungiku? Jika kau dapat menaklukkan gua bawah tanah misterius, peluangmu untuk memenangkan taruhan dengan Letian akan meningkat pesat. Itu artinya, peluangku untuk menang juga akan meningkat pesat. Jika Anda tidak mampu, itu akan menjadi utang yang besar. Pi Yang Qiu tersenyum, jangan khawatir, aku akan membantumu melunasi hutang ini hingga 30 tahun kemudian. Li Qingshan paham, jika dia tidak dapat menghancurkan gua bawah tanah misterius, bahkan jika dia menjadi murid warisan 30 tahun kemudian, dia masih harus membayar Letian sejumlah besar penanda buku, bahkan mungkin lebih dari 2000. Jadi Letian kemungkinan besar akan menerima usulan ini. Sebaliknya, Pi Yang Qiu pasti akan untung. Bagaimanapun, dia tidak mampu membayar cicilan rumah, dan gua itu masih harus diambil kembali, jadi itu tidak merugikannya sama sekali. Namun, itu akan meningkatkan peluangnya untuk menang dalam taruhan dengan legasi Disciples lainnya. Adik Li, apakah kamu tidak marah? Pi Yang Qiu bertanya, sulit baginya untuk mengatakannya secara langsung. Kakak senior Pi, mengapa saya harus marah? 30 tahun kemudian, hehe. Rentenir, hehe. Pi Yang Qiu memuji, bagus, saya suka kepribadian ini. Memanggilku, kakak senior Pi, terlalu jauh, panggil saja aku, Pi, mulai sekarang. Sudut mata Li Qingshan berkedut, Pi Yang Qiu tertawa, saya hanya bercanda. Dia meraih bahu Li Qingshan, berbalik, dan tiba di gerbang Chaotic Place. Yang tersisa hanyalah murid yang datang untuk melaporkan pekerjaannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apa sebenarnya latar belakang Li Qingshan ini? Ao Xuan perlahan berbalik, menatap Luo Hou Xiaoming dalam kegelapan tak berujung. Ras surgawi Rahu, siapa kamu? Petik 2. Luo Hou Xiaoming berkata dengan bangga, kamu tidak pantas mengetahui namaku. Bagus, sangat bagus. Sudah lama aku tidak merasakan sakit seperti ini, aku beritahu padamu, ini bukan alam asura. Tubuh Ao Xuan menyusut, berubah menjadi pria tampan dengan mata emas, pakaian hitam, dan penampilan yang bermartabat. Dia menyentuh pipinya dengan lembut, dan dua cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari matanya, menatap mata gelap Luo Hou Xiaoming yang tak berujung. Cahaya dan bayangan saling berhadapan, terang dan gelap saling terkait, udara terpelintir dan meledak, menciptakan serangkaian ledakan, dan angin kencang melonjak seperti ombak. Rambut panjang Luo Hou Xiaoming berkibar tertiup angin, tangannya terentang ke dalam kegelapan tak berujung. Hampir pada saat yang sama, naga mata emas menerobos udara dalam sekejap, menyeret cahaya keemasan, dan meninju. Gu Yanying membentangkan sayapnya dan terbang tinggi menembus langit dan daratan tak berujung di alam manusia. Ia tidak lagi terkekang oleh sempitnya 9 provinsi. Kebebasan yang ia rasakan mengalahkan semua rasa takut dan khawatir. Semua orang memandangi sosoknya dari jauh. Tiba-tiba, ia menoleh ke belakang, hanya untuk melihat kegelapan menyelimuti sosok mereka pada saat yang bersamaan. Rasa bangga yang tak terlukiskan mengalir keluar dari hatinya, naga jahat, jika kau berani membunuhnya, aku akan membunuh 500 naga sejati, termasuk kau. Kalimat ini seperti anak panah yang tajam, menembus kehampaan tak berujung dan bahkan kegelapan, menembaki kesadaran Ao Xuan, dan ekspresinya sedikit berubah. N kecil berkedip dan menatap Gu Yanying dengan aneh. Gu Yanying sedikit tersipu, lalu tersenyum, kenapa, hanya laki-laki seperti mereka yang boleh bertingkah seperti pahlawan, tapi aku tidak boleh menyombongkan diri. N kecil berkata, iya. Gu Yanying menatap ke langit, dan tidak lagi menoleh ke belakang. Karena dia adalah Kunpeng, King San tidak perlu melakukan apapun. Setelah beberapa saat, beberapa cahaya keemasan membelah kegelapan, tetapi mereka terkoyak oleh cakar naga emas, jatuh dari langit, dan menyatu dengan kegelapan. Ao Xuan berdiri di bawah langit berbintang, pakaian hitamnya sedikit rusak, dan dia meludahkan gigi naga, memegangnya erat-erat di tangannya, dan yang lainnya berubah menjadi cakar naga yang ganas, meraih Luo Hou Xiaoming. Dia melihat ke arah di mana Kunpeng menghilang untuk waktu yang lama, memikirkan sesuatu, dan terbang turun setelah beberapa saat. Ledakan, pintu batu itu hancur berkeping-keping, dan Ao Xuan menarik tinjunya, menerobos ke dalam gua kolam naga, dan diam-diam berpatroli di area tersebut. Tidak ada seorang pun di dalam, altar telah dihancurkan oleh hukuman ilahi, dan tidak ada tanda-tanda tanaman merambat. Mengapa klan Dewa Rahu muncul di 9 negara bagian? Dan dengan pewaris dari Great Sage of Chaotic Heavens, dan tulang-tulang putih yang indah di punggung Kunpeng, mungkinkah dia adalah pewaris dari White Bone Bodhisattva? Semua petunjuk itu mengandung pesan yang membuatnya merinding, mungkinkah perubahan besar akan terjadi lagi? Tidak mungkin, para bijak agung semuanya telah ditekan. Dia tidak ingin berpikir lagi, dan menatap Rahu di tangannya, merasa itu agak rumit. Chapter 1414. Anak ini tidak membutuhkan aku untuk menjaganya. Agak merepotkan bagiku untuk berurusan dengannya sekarang. Kakak tertua bergumam dengan tidak senang. Orang ini, yang dipanggil 2 kali oleh spirit Sage Guihai dan dihargai oleh 2 murid langsungnya, sebenarnya adalah teman judi Letian. Jika dia ingin membunuhnya, Letian mungkin akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Jika Li Qingshan meninggal, siapa yang akan menagih utang judinya? Itu sama saja dengan kehilangan 1000 lot batu giok hijau tanpa hasil. Belum lagi Ruan Yaozu tidak akan memaafkannya setidaknya selama 100 tahun. Spirit Sage Guihai akan tahu bahwa dia membunuh sesama muridnya, dan Pi Yang Qiu pasti akan mengeluarkan saudara seperguruan palsu terkutuk itu. Sekalipun dia adalah saudari bela diri tertua, dia tidak dapat berbuat sesuka hatinya sampai sejauh ini. Seorang kultivator Nas Chen Sol kecil tanpa latar belakang, yang baru saja memasuki sekte Myriad Phenomenon, tanpa disadari telah terjerat dengan begitu banyak koneksi. Sepertinya dia berada dalam situasi berbahaya, tetapi tidak ada yang bisa menyentuhnya. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Apakah itu keberuntungan? Tidak, itu adalah hasil mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak asing dengan jalan ini. Selama kesulitan tidak cukup untuk menghancurkannya, dia bisa melewati segalanya dan melangkah maju dengan berani. Dia merentangkan lengannya, meregangkan tubuhnya yang kuat seperti seekor citah, dan berkata pelan, aku benar-benar ingin membunuh orang. Melihat orang terbunuh itu menyenangkan, dan akan lebih baik jika ada yang datang untuk membunuhku. Mengerti. Petik 2. Dia melompat dan dengan cekatan berjalan ke pintu, lalu menendangnya hingga terbuka. Cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Di bawah langit merah darah, dia berdiri di balkon yang tinggi. Di bawah kakinya ada tebing terjal, dan di depannya ada arena yang luas dan lapang. Banyak orang saling bertarung dan membunuh. Cahaya harta karun ajaib dan pancaran mantra naik dan turun satu demi satu. Namun, hal itu membuatnya kehilangan minat. Hal utama di sini adalah latihan, bukan pertarungan. Jika seseorang meninggal, itu akan menjadi tanggung jawabnya. Sekte Myriad Phenomenon bukanlah sekte setan yang memelihara serangga beracun. Namun ada satu pengecualian, yaitu duel. Ketika konflik antara sesama murid dan sesama murid terlalu besar untuk diselesaikan, menekannya dengan paksa hanya akan menyebabkan lebih banyak gesekan internal, jadi metode yang paling primitif digunakan untuk menyelesaikannya. Ekspresinya sedikit dingin. Li Qingshan, pada titik ini, aku benar-benar harus menghadapi ancaman yang kau berikan pada Yaosu. Pada saat yang sama, di Chaotic Life Square, saat Piang Qiu menyatakan niatnya, Letian memejamkan mata dan memutar gelas anggurnya sambil berpikir. Li Qingshan mendengus dan berpura-pura tidak peduli saat dia mengambil kendi anggur emas yang indah di atas meja. Ia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya dalam sekali teguk. Ekspresi terkejut terpancar di matanya. Anggur ini jauh lebih baik daripada anggur yang dibelinya. Gara-gara kelinci terkutuk itu, dia jadi tidak bisa makan sama sekali. Nafsu makannya baru saja tergugah. Lalu dia menuangkan segelas lagi, gelas kedua, gelas ketiga. Kapasitas teko anggur ini jelas tidak lebih kecil dari labu besinya. Sayangnya, itu adalah prasmanan. Mereka hanya bisa makan, tidak bisa membawa. Dia hanya bisa memanfaatkan waktu untuk minum beberapa gelas anggur lagi. Si cantik berambut emas yang berdiri di belakang Letian tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Li Qingshan dengan tajam. Seorang murid yang baru saja tiba ternyata tidak memiliki rasa kesopanan. Jika dia tidak dibawa ke sini oleh Piang Qiu, dia akan segera mengusirnya. Li Qingshan bersikap seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya dan mabuk oleh anggur. Mata kanan Letian terbuka sedikit dan menatap Li Qingshan dari sudut matanya. Maksudmu, kau masih ingin meminjam sejumlah uang dariku untuk membantumu membeli gua Xuanming. Sehingga Anda bisa mempercepat kultivasi Anda. Li Qingshan mengangkat cangkirnya dan bersulang. Jangan khawatir, mungkin aku akan dimakan oleh seekor naga. Dengan begitu, kau bisa menang tanpa perlawanan. Letian berkata, lalu siapa yang akan membayar hutang judi saya? Li Qingshan merentangkan tangannya dengan ekspresi yang berkata, bagaimana aku tahu? Kalau begitu aku akan kehilangan 1000 lot giok hijau saat aku menang satu ronde. Li Qingshan meneguk anggurnya. Jadi sekarang kau menyalahkanku. Letian sangat marah hingga tertawa. Dia menyesal bertaruh dengan anak ini sejak awal. Jika dia ingin memenangkan kembali 2000 lot giok hijau, dia setidaknya harus menjamin bahwa Ao Xuan dapat membayar utangnya. Dengan kata lain, dia harus melindungi Ao Xuan agar tidak dibunuh oleh seseorang. Piang Qiu tertawa. Jika Ao Xuan ingin menguasai gua dunia bawah yang mendalam, dia pasti tidak akan membunuh murid sekte penampakan segudang. Lagi pula, aku belum pernah mendengar dia tertarik pada daging manusia. Saya bisa mencobanya. Petik 2. Letian juga berhenti tersenyum. Ini bukan sekedar satu atau dua taruhan, tetapi sebuah peristiwa besar yang memengaruhi seluruh sekte Myriad Appearance. Piang Qiu mengangkat cangkirnya. Kalau begitu, biarkan orang-orang di bawah membicarakannya. Letian menatap cangkir anggur yang kosong dan mendesah. Hei, isi ulang cangkirku. Li Qingshan segera mengisi ulang cangkir Letian. Hehe, anggurnya lumayan. Ia kembali mengisi cangkirnya dan berdenting-denting dengan kedua kakak laki-lakinya. Tepat saat ia hendak menghabiskannya, tangan kirinya tiba-tiba gemetar dan ia hampir menumpahkan anggurnya. Dia merasa pergelangan tangannya digigit. Tak perlu dikatakan lagi, itu kelinci terkutuk itu lagi. Namun, Li Qingshan sedang dalam suasana hati yang baik. Bukan karena dia telah mendapatkan hipotek, tetapi karena Little N dan yang lainnya tampaknya tidak dalam bahaya besar. Kalau tidak, mereka bertiga memiliki hubungan dekat dengannya. Jika sesuatu terjadi pada mereka, dia akan memiliki rasa bahaya yang kuat. Karena dia tidak merasakan apapun, itu berarti dia telah lulus ujian ini, yang membuatnya menghela napas lega. Lupakan saja, karena kamu teman minumku, aku akan mentraktirmu secangkir lagi. Satu cangkir saja, ini bukan seleraku. Li Qingshan mengirimkan pesan telepati kepada Ao Xuan sambil memasukkan cangkir anggur ke dalam lengan bajunya. Benar saja, Ao Xuan meminum semuanya sekaligus. Baiklah, sekarang kamu puas. Jika kau terus mengacau, aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Letian dan Piang Qiu saling berpandangan, tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Li Qingshan menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Tepat saat dia hendak memasukkannya ke dalam mulutnya, dia merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya. Kali ini, sakitnya lebih hebat dari sebelumnya. Anggur tumpah ke seluruh wajahnya. Matanya berkedut. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia menarik kelinci hitam itu dari lengan bajunya dan berkata dengan marah, cukup. Letian dan Piang Qiu terkejut. Mereka menduga bahwa mereka sedang melihat sesuatu. Katak emas berkaki 3 yang tergeletak di sudut ruangan tanpa sadar menyusut ke belakang. Piang Qiu berkata, adik laki-laki, ini.
Ah, maaf membuat kakak senior tertawa. Aku mengambilnya di jalan. Aku hendak membawanya pulang sebagai hidangan. Sebelum dia selesai berbicara, sepasang kaki kelinci menendang wajahnya. Ledakan, Li Qingshan menghancurkan tembok dan terbang melintasi langit kota Wanxiang. Ia menabrak beberapa bangunan dan mendarat dengan keras di tanah. Kelinci hitam memeluk kendi anggur yang jatuh dan dengan lembut melompat ke atas meja. Ia langsung meminum anggur dari kendi itu dan menghabiskannya. Itu memperlakukan Letian dan Pi Yang Qiu seolah mereka bukan apa-apa. Letian dan Pi Yang Qiu yakin. Namun, mereka bahkan lebih bingung, bagaimana mungkin raungan bulu hitam milik kakak perempuan tertua ada di lengan anak ini. Angin menderu kencang. Li Qingshan terbang di udara dan kembali ke kamar. Dia menunjuk kelinci hitam dan berteriak, apa yang kau lakukan? Pi Yang Qiu berkata, adik junior, ini adalah raungan menatap langit bulu hitam milik kakak perempuan tertua. Omong kosong apa ini, kakak tertua? Letian juga terkejut. Dia mengacungkan jempol pada Li Qingshan dari lubuk hatinya. Yang di belakangmu. Chapter 1415. Seterusnya, Chapter 1416. Aura mengerikan menenggelamkannya seperti gelombang yang mengamuk. Itu bukan hanya kekuatan, tetapi juga niat membunuh yang berdarah. Dia seperti perahu kecil di tengah badai, tanpa kekuatan untuk melawan. Li Qingshan menatap wanita liar yang muncul entah dari mana dan tercengang. Kenangan masa lalu yang samar-samar muncul kembali, nama yang tak asing itu, wanita yang dulu ingin dinikahinya. Cao Tianjiao merasa takut setengah mati, lalu berpikir dengan nada meremehkan, auraku hanya sedikit terungkap, tidak seberapa. Semua lelaki bau ini berpura-pura menjadi manusia, tapi kalau sudah terjadi bencana, tidak banyak di antara mereka yang baik. Tidak, itu tidak sama. Hanya saja auranya mirip. Li Qingshan mendesah dalam hatinya. Karena dia sudah sejauh ini, jika dia mundur selangkah sekarang, dia akan mengecewakan semua ketulusannya. Di bawah tatapan terkejut Cao Tianjiao, dia menyeringai, dan mengucapkan kata demi kata, apa? Anjing. Petik 2. Suasana yang tadinya santai tiba-tiba berubah tegang, setiap kali dia mengucapkan kata-kata, aura Cao Tianjiao kembali meningkat tak terbayangkan. Letian menyela, lalu menutup mulut Li Qingshan, Siji, kenapa kamu di sini? Dia melotot ke arah Li Qingshan, jangan banyak bicara, atau kamu akan mati. Cao Tianjiao meraung marah, lepaskan aku, biarkan dia menyelesaikannya. Pi Yang Qiu memutar matanya, dan tersenyum, Siji, bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada Ruan Simei? Hou berambut hitam tidak akan muncul di lengan baju Li Qingshan tanpa alasan, itu pasti diperintahkan oleh Cao Tianjiao, dan di seluruh sekte Wanxiang, tidak banyak orang yang bisa memerintahnya, dan kebetulan, Ruan Yaozu adalah salah satunya. Mendengar ini, Cao Tianjiao menarik napas dalam-dalam, dan perlahan melepaskan lengan baju Li Qingshan. Bocah, aku sudah mengatur duel untukmu. Tidak mungkin denganmu, kan? Kalau begitu aku akan menolaknya. Li Qingshan merapikan pakaiannya tanpa ekspresi. Pengecut. Dengan ekspresi serius, Li Qingshan menangkupkan tinjunya dan berkata, kakak senior, kamu tidak kalah dengan laki-laki. Kamu heroik dan berani. Kamu adalah panutanku. Ketika aku kembali, aku akan mencari seorang kultivator pendirian yayasan dan memberinya pelajaran. Aku akan membiarkan dia merasakan kekuatan kakak senior Wanxiang. Letian dan Pi Yang Qiu tidak bisa menahan senyum. Cao Tianjiao membelalakan matanya dan melangkah maju. Dia hampir mengamuk. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas dan, kelinci hitam, mendarat di kepalanya. Mulut berkelopak tiga itu bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Cao Tianjiao menahan amarahnya, Li Qingshan, Chen Yusu menunggumu di arena penyu hitam untuk bertarung sampai mati bersamamu. Beranikah kau ikut? Pertarungan ini juga sangat tidak adil. Li Qingshan mengira dia akan menolak lagi, tetapi Li Qingshan berkata dengan heran, dia masih berani datang. Cao Tianjiao terdiam. Apakah ini sesuatu yang harus dikatakan oleh seorang kultivator Nas Chen Sol kepada seorang kultivator Deification? Baiklah, kalau begitu, datanglah. Kau hanya mengandalkan senjata Dewa Asura. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Dengan suara, boom, dia melesat di udara dan pergi secepat dia datang. Li Qingshan bertanya dengan heran, ini adalah kakak perempuan senior sekte Wanxiang. Pi Yang Qiu mendesah, ya dan tidak. Apa maksudmu? Baik itu kakak senior atau kakak senior, akan selalu hanya ada satu sekte Wanxiang. Mereka berdiri di puncak semua murid. Bahkan murid langsung harus mendengarkan perintah mereka. Hal ini karena kedua master sekte tersebut sering mengikuti Grand Master Sekte untuk berjalan di 9 surga. Yang mulia Roh Guihai tidak pernah peduli dengan urusan duniawi. Seringkali, kakak senior atau kakak perempuan senior merupakan master sekte sebenarnya dari seluruh sekte Wanxiang. Mereka dipilih oleh semua murid di sekte tersebut. Mereka disebut sebagai murid nomor 1, setiap 100 tahun. Generasi ini adalah kakak senior Lin Xuan. Li Qingshan tampaknya memahami sesuatu. Bagi dua master sekte manusia abadi, kultivasi mereka sendiri jelas yang paling penting. Mereka tidak akan membuang waktu untuk berurusan dengan hal-hal sepele ini. Seluruh sekte Wanxiang berada dalam negara otonom dengan murid langsung sebagai intinya. Seseorang harus mengelolanya. Akan tetapi, meskipun kakak senior memiliki kekuatan besar, kultivasinya terbatas. Dia secara alami tidak memiliki otoritas sebagai master sekte. Selain itu, dia harus bergiliran. Pi Yang Qiu berkata, benar sekali. Namun, kakak senior Lin Xuan telah bereinkarnasi dan belum mencapai usia 100 tahun. Posisi ini kosong. Saat ini, ada dua murid langsung yang memiliki harapan tertinggi untuk mewarisi posisi ini. Pada dasarnya, tidak ada murid langsung lain yang dapat bersaing dengan mereka.
Oleh karena itu, mereka sekarang disebut kakak senior dan kakak senior. Sepertinya, sangat kuat. Mari kita begini. Dalam pertarungan langsung, tidak ada murid langsung yang dapat menandingi mereka. Letian tertawa, atau lebih tepatnya, jika mereka berdua bergabung, semua murid langsung lainnya yang digabungkan tidak akan sebanding dengan mereka. Tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung. Li Qingshan juga terkejut. Tidak heran dia merasakan tekanan yang begitu kuat. Ini adalah kaisar manusia dari kaisar manusia. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Chuolong. Bagaimana aku menyinggung perasaannya? Mungkin karena Suster Junior Ruan memintanya untuk menjagamu. Dialah yang secara pribadi membawa Suster Junior Ruan ke Sekte Wan Xiang. Li Qingshan segera mengerti. Dia menghela napas, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Itu semua karena pesonamu yang luar biasa. Letian tersenyum, karena kamu tidak peduli dengan hidup atau wajahmu, kamu pasti akan menjadi orang hebat. Terima kasih atas pujiannya. Shen Yusu itu sudah lama menjadi seorang Naschen Soul atau Soul Formation. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk melewati kesengsaraan surgawi kelima. Dia adalah salah satu murid yang paling menjanjikan di sekte ini untuk menjadi murid langsung. Aku khawatir kau bukan tandingannya. Aku benar-benar khawatir dengan taruhanku. Akui saja kekalahanmu. Ini adalah penilaian yang paling wajar di dunia kultivasi. Bahkan jika ada perbedaan dalam teknik kultivasi dan apakah seseorang pandai bertarung, perbedaan seluruh alam adalah celah besar yang benar-benar sulit untuk ditebus. Lagi pula, semakin tinggi wilayahnya, semakin besar pula kesenjangannya. Sekalipun dia telah melihat penampilan Li Qingshan di Gunung Yuanqi, dia tidak memiliki harapan apapun. Li Qingshan tersenyum, apakah kamu ingin bertaruh? Tentu saja, aku yakin kamu akan menang. Li Qingshan tercengang. Hehe, kamu kuda hitamku. Shen Yusu berdiri di tengah rawa yang luas, masih agak tidak percaya dengan keberuntungannya. Ini praktis merupakan tempat yang paling cocok di arena kura-kura hitam untuk mengedarkan kitab alam surgawi dan merapal mantra. Terlebih lagi, dia bisa secara terbuka membunuh musuh-musuhnya di sini. Niat membunuh terpancar di matanya saat dia menatap Li Qingshan di kejauhan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa kakak perempuannya mengatur hal ini, dia sama sekali tidak akan melepaskan kesempatan ini. Pada jarak sejauh itu, bocah itu tidak akan punya kesempatan lagi untuk menyerangnya secara diam-diam. Dia akan menyerang dengan sekuat tenaga sejak awal dan mencekiknya di rumput dan pohon. Cao Tianjiao, Pi Yangqiu, dan Letian berdiri di tebing menyaksikan pertempuran dari jauh. Letian tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada Cao Tianjiao. Cao Tianjiao segera setuju dan memulai babak taruhan baru. Pi Yangqiu ragu-ragu di samping dan memutuskan untuk tidak memprovokasi harimau betina ini. Tidak menyenangkan dibenci olehnya. Dengan ekspresi santai, Li Qingshan tiba-tiba menghadap tebing dan bertanya dengan suara lantang, semuanya, apakah kalian tahu apa artinya menjadi kuat? Meskipun mata semua orang hanya tertuju pada Cao Tianjiao mencibir, apa yang kuat? Chapter 1417. Mata Cao Tianjiao berbinar saat dia bergumam, ketika yang kuat marah, mereka menghunus pedang terhadap yang lebih kuat. Ketika yang lemah marah, mereka menghunus pedang terhadap yang lebih lemah, tepat sekali. Letakkan pedangmu. Li Qingshan tercengang. Wajah Cao Tianjiao penuh dengan ejekan, dengan menggunakan senjata semacam ini dalam pertarungan antar sesama murid, mungkinkah kamu ingin membunuh seseorang? Li Qingshan memutar matanya, tapi kamu mengatakan itu adalah pertarungan hidup dan mati. Apakah aku mengatakan itu? Cao Tianjiao melihat ke kiri dan kanan ke arah Letian dan Pi Yangqiu. Mereka bekerja sama dan berkata, tidak. Cao Tianjiao melangkah di pagar pembatas dan menatap Li Qingshan, nak, ini wilayahku, aturannya dibuat olehku. Aku ingin melihat apakah kau masih berani bersikap sombong tanpa ada yang bisa diandalkan. Bagus. Li Qingshan menyimpan pedangnya dan berbalik menghadap Shen Yusu, bertanya dengan suara lantang, apakah semua orang tahu apa artinya menjadi orang kuat? Shen Yusu merasa sedikit menyesal di dalam hatinya karena tidak dapat membunuh Li Qingshan di sini, tetapi berpikir bahwa jika ia membunuh Li Qingshan, itu pasti akan membuat Ruan Yaozu marah, jadi ia tidak terburu-buru. Tunggu sampai ia menjadi murid sejati, seorang murid yang telah naik ke aula akan berada di bawah kekuasaannya. Dia mencibir, Li Qingshan, jangan begitu biadab, yang kalah harus meninggalkan taman 100 ramuan selamanya. Li Qingshan mengabaikannya dan mengangkat tangan kanannya tanpa menoleh, mengepalkan tangan besinya, ketika yang kuat marah, mereka mengayunkan tinjunya ke yang lebih kuat. Ketika yang lemah marah, mereka mengayunkan tinjunya ke yang lebih lemah. Letian tertawa, Pi Yangqiu menatap ke langit, sudut mulutnya sedikit terangkat. Cao Tianjiao dengan marah menegur, apakah kamu sudah selesai? Li Qingshan tertawa, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa menggunakan tanganmu nanti. Tapi itu tidak masalah, sampah macam ini, meskipun dia tidak bisa menggunakan tangannya, aku tetap akan menghajarnya sampai mati. Shen Yusu menggertakkan giginya dan berkata, kau sedang mencari kematian. Sambil menunjuk ke bawah, dia menggambar, gambar penjara. Satu demi satu, pohon-pohon tinggi menjulang dari tanah, meliuk dan terjalin seperti naga dan ular, melilit Shen Yusu. Kulit pohon berwarna coklat keabu-abuan itu bersinar dengan kilau metalik. Itu seperti benteng baja yang tidak bisa dihancurkan, dan masih terus berkembang, menjadi sangat kuat saat menduduki rawa yang luas. Awalnya ini adalah mantra untuk menjebak musuh, tetapi dia menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan pengalaman kegagalan sebelumnya, dia harus memastikan tidak ada yang salah kali ini. Dia tidak ingin memperlihatkan kekurangan apapun dan menempatkan dirinya pada posisi tak terkalahkan. Siapapun yang ingin menyentuhnya harus terlebih dahulu menghancurkan benteng besi ini, tetapi ia dapat terus mendorong pohon raksasa itu untuk tumbuh.
Bahkan seorang kaisar manusia dengan roh yang harus berusaha keras jika dia tidak bisa menggunakan harta sihir. Chen Yusu ini benar-benar pengecut. Cao Tianjiao mengerutkan kening. Bersikap sangat hati-hati saat berhadapan dengan seorang kultivator Nas Chen Sol, bahkan dia merasa malu. Hal ini sangat kontras dengan kesombongan Li Qingshan. Namun dia juga merasa lega, menghilangkan jejak kegelisahan itu. Aduh, ini tidak bagus. Pi Yang Qiu menghela nafas. Kalau saja dia memiliki senjata ilahi Asura itu, pasti akan lebih baik, tapi sekarang bahkan dia tidak tahu bagaimana Li Qingshan bisa menembus pertahanan Shen Yusu. Sambil melirik Letian, dia berkata, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keyakinan untuk bertaruh denganku. Letian menatap Li Qingshan, matanya berbinar, aku tidak percaya, aku hanya percaya padanya. Ayo, kuda hitamku, biarkan aku melihat bagaimana kau bisa menang. Cao Tianjiao dengan sedih menemukan ada sedikit ketidakpastian di hatinya, mungkinkah dia benar-benar bisa menang? Tidak, mustahil, bahkan saya tidak bisa menyelesaikan situasi seperti ini saat itu. Petik 2. Ruan Yaozu mengolah buku surgawi alami. Jadi dia memahaminya dengan sangat baik. Sampai batas tertentu, kitab surgawi ini sebenarnya dapat menahan orang dengan fisik kuat seperti dia. Tumbuhan itu tumbuh tanpa henti dan mengandung kekuatan alam yang tak terbatas. Itu bukan hanya pertahanan yang kuat, tetapi juga perangkap alami yang menggabungkan pertahanan dengan serangan. Jika Li Qingshan ingin mendekati Shen Yusu, dia akan masuk ke dalam perangkap. Sebaliknya, dia akan terjebak dan pasti kalah. Maka Li Qingshan tak bergerak, berdiri dengan tangan disilangkan, dan berkata dengan nada mengejek, jadi kau begitu takut padaku, maka aku akan memberimu 3 jurus. Ini langkah pertama, sebaiknya kamu berusaha lebih keras lagi. Cao Tianjiao mengerutkan kening, apa yang ingin dia lakukan? Mengapa tidak memanfaatkan pertahanan yang lemah untuk memperjuangkan peluang kemenangan yang tipis itu? Dan dia bahkan berkata, biarkan kamu punya 3 gerakan, apakah dia benar-benar tidak ingin menang? Jika itu adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, pembelaan semacam ini sangatlah bodoh. Selama Li Qingshan tidak peduli, maka Shen Yusu akan benar-benar menjadi penjara yang sesungguhnya. Tetapi ini adalah duel, dan medan perangnya hanyalah rawa ini. Hal yang paling menakutkan tentang buku surgawi alami adalah, selama ada cukup waktu untuk menggunakan mantra untuk merangsang tanaman, mereka akan menjadi semakin kuat, dan ada perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Kalau begitu, berikan padaku. Shen Yusu mencibir, dan memang terus memperkuat pertahanannya. Setelah 1/4 jam penuh, benteng baja itu meluas beberapa kali, menempati 1/10 dari area rawa. Dan seperti yang diduga, Li Qingshan berdiri di tempat dan menonton, bahkan tidak berkedip. Duel semacam ini sangat jarang terjadi di arena penyu hitam. Cao Tianjiao berkata, pengecut, idiot. Shen Yusu sudah sepenuhnya siap, dan tanpa basa-basi lagi, dia berteriak, proyeksi Jiwa Yin. Jiwa Yin membubung tinggi ke angkasa, matanya yang hijau tua menatap Li Qingshan, membuka lengannya, dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Permukaan rawa yang tenang itu tiba-tiba mendidih, pohon-pohon raksasa pun tumbuh dan berguling-guling di dalam air berlumpur, bagaikan ribuan ular raksasa yang menggeliat, memenuhi seluruh rawa. Bertekad untuk tidak memberi Li Qingshan kesempatan, dia menggunakan kultivasi Jiwa Yin untuk menekannya. Menampilkan titik terkuat dari buku surgawi alami, dia memaksa Li Qingshan ke dalam situasi putus asa selangkah demi selangkah, dan di saat yang sama menikmati ekspresi keputusasaannya. Namun, betapa kecewanya dia, Li Qingshan berkata tanpa mengubah ekspresinya, langkah kedua. Bagus, sangat bagus. Shen Yusu sangat marah hingga dia tertawa, dan terus mengaktifkan buku surgawi alami, menumbuhkan pohon-pohon raksasa satu demi satu. Dalam sekejap, rawa itu berubah menjadi hutan primitif, seolah-olah telah tumbuh selama 10.000 tahun, dan cabang-cabangnya yang bersilangan menghalangi seluruh langit. Cao Tianjiao berkata, tidak perlu melihat lagi, dia pasti akan kalah. Cek, kukira kau punya kemampuan, ternyata cuma gertakan. Letian menepuk pagar dan berteriak dengan fanatik, tidak, kuda hitamku tidak akan kalah. Shen Yusu berteriak dengan marah, mati. Jiwa Yin memancarkan sinar cahaya hijau tua yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam sekejap, semua kebencian dan amarahnya meledak. Pohon-pohon raksasa yang tak terbatas itu semuanya tumbang ke arah Li Qingshan, bagaikan tanah longsor atau tsunami, menenggelamkannya dalam sekejap. Seperti jaring raksasa yang tiba-tiba mengencang, lapis demi lapis melilitnya dengan erat, kekuatan besar yang dikandungnya membuat tulang-tulangnya berderit. Kalau bukan karena tubuh para dewa dan iblis yang tak tertandingi kuatnya, dia pasti sudah hancur menjadi bubuk halus. Li Qingshan berteriak panik, aku tidak tahan lagi. Cao Tianjiao tidak tahan melihatnya, dan memalingkan mukanya. Meskipun dia menang taruhan, dia tidak senang, itu benar-benar terlalu memalukan, bagaimana mungkin ada pria yang tidak tahu malu seperti itu. Memikirkan sedikit rasa tidak enak yang dirasakannya tadi, dia merasa makin malu, dia sebenarnya hampir dibodohi oleh bajingan ini. Dia benar-benar ingin membunuhnya, tapi lupakan saja, dia hanya perlu memberinya pelajaran. Untuk sampah semacam ini, tidak perlu membuat bambu marah. Dia hendak campur tangan dan menyelamatkannya. Chapter 1418. Namun, Li Qingshan bukanlah tandingan Shen Yusu, dan dia sangat menyadari hal itu. Jika mereka terlibat dalam pertempuran berdarah di hutan belantara, orang yang akan selamat sudah pasti dia. Namun, di arena kura-kura hitam ini, semua keuntungan yang menguntungkannya telah dilucuti. Pertama, di bawah tatapan ketiga murid langsungnya, dia tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi bawaannya. Ini adalah jalan manusia dan bukan jalan binatang iblis. Iblis hanya bisa ada sebagai tunggangan, dan bahkan spirit venerable Gui Hai pun tidak terkecuali. Lebih jauh lagi, tidak ada ruang untuk bermanuver di sini, dan sebagian besar pengalaman tempurnya menjadi tidak berguna. Kedua,
Sen Yusu telah belajar dari kesalahannya di masa lalu, dan telah sepenuhnya siap. Dia tidak bisa lagi membuat rencana melawan lawan yang tidak siap. Mustahil baginya untuk menghancurkan benteng baja yang dibentuk oleh pohon raksasa itu hanya dengan fisiknya yang kuat. Transformasi kilin dapat mengendalikan tanaman sampai batas tertentu, tetapi itu jelas tidak mencakup mantra yang dikeluarkan musuh, setidaknya belum. Pada akhirnya, wanita bernama Cao Tianjiao itu memang seorang veteran yang berpengalaman. Mengambil pedang bunga liar kiamatnya seperti mencabut kayu bakar dari bawah kuali. Dia telah mencabut cakar dan giginya, memaksanya ke dalam situasi yang sangat canggung. Jika dia masih bisa dengan mudah mengalahkan seorang kultivator roh yin yang hendak melewati kesengsaraan surgawi kelima dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, maka jalur kultivasi tidak menjadi masalah dengan perbedaan alam. Ya, prediksi Cao Tianjiao benar. Apa yang disebut, membiarkan Anda melakukan 3 gerakan, hanyalah gertakan. Karena tidak ada gunanya berdebat dengannya. Seperti yang dia katakan, ini adalah wilayahnya, dan dia bisa menekan dan menindasmu. Apa yang akan kamu lakukan? Panik karena takut, merasa marah. Jangan bercanda, rasa takut dan marah hanya akan membuat Anda kalah lebih cepat dan lebih menyedihkan. Oleh karena itu, ada baiknya ia menakut-nakuti lawannya terlebih dahulu, mengulur waktu, baru kemudian, mencari tindakan balasan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, selain 9 transformasi iblis dan dewa, sepertinya aku punya kitab kebebasan surgawi. Ketika Sen Yusu meneriakkan, roh yin meninggalkan tubuh, dia juga secara bersamaan melantunkan dalam hati, roh baru meninggalkan tubuh. Ketika roh yin Sen Yusu terbang ke langit, Li Qingshan kecil, yang lincah menggali tanah di bawah kakinya. Saat Li Qingshan mengucapkan kata-kata, giliranku, dia mengebor tubuh jasmani Sen Yusu. Hati Chen Yusu dipenuhi dengan kekejaman saat dia mendesak pohon raksasa itu dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin mencekik Li Qingshan sampai mati. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa menghancurkan tubuhmu. Meninggalkan jiwa yang baru lahir sudah cukup. Dengan suara keras, ribuan pohon raksasa bergetar hebat, ranting-rantingnya serta daun-daunnya layu dan berguguran. Naschen Sol mengandung kekuatan penghancur yang langsung mengubah tubuhnya yang tidak terlalu kuat menjadi abu. Apa yang kamu lakukan? Ekspresi Sen Yusu berubah drastis. Pada saat itu, langit seolah runtuh dan bumi tenggelam. Dia kehilangan kendali atas segalanya dan berbagai emosi mengalir keluar tanpa terkendali. Roh yin-nya mulai terpelintir dan berubah bentuk. Mata Cao Tianjiao terbelalak karena terkejut. Piang Qiu berkata dengan heran, tubuh jasmani Sen Yusu hancur, tapi bagaimana dia melakukannya? Letian berkata, kuda hitamku maha kuasa. Kamu harus melindungi tubuh jasmani kamu dengan baik. Li Qingshan memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari pohon raksasa itu dan menggunakan kelingkingnya untuk mengupil. Naschen Sol sangat berguna, aku bahkan tidak perlu menggunakan tinjuku. Cao Tianjiao berkata, tidak mungkin, setelah jiwa yang baru lahir meninggalkan tubuh, bagaimana dia masih bisa mengendalikan tubuh jasmani? Jiwa yang baru lahir sangatlah rapuh. Tidak ada kultivator jiwa yang baru lahir yang akan dengan mudah membiarkan jiwa yang baru lahir meninggalkan tubuhnya. Selain itu, setelah meninggalkan tubuhnya, tubuh jasmani akan kehilangan kendali. Yang lebih tidak masuk akal lagi adalah, penjara tanah penggambaran, Sen Yusu tidak hanya mengandalkan kekokohan kayunya, tetapi juga mirip dengan penghalang formasi. Bahkan roh yin tidak akan dapat dengan mudah menerobosnya. Belum lagi bagi seorang Naschen Sol saja. Piang Qiu bergumam, dia adalah orang pertama yang mengolah kitab surgawi tanpa batas. Pasti ada misteri yang tidak kita ketahui. Dia juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Meskipun setiap gulungan kitab surgawi tanpa batas itu misterius dan mendalam, dia hanyalah seorang kultivator jiwa baru lahir. Namun, Li Qingshan bukanlah seorang kultivator Naschen Sol biasa. Bahkan jika Naschen Sol-nya hancur, dia masih bisa berlari dan melompat. Mereka yang mengolah Unfeathered Heavenly Tome pandai dalam teknik melarikan diri. Pohon-pohon besar itu tidak hanya tidak menjadi penghalang, tetapi juga menjadi media bagi Naschen Sol untuk menggunakan Wood Escape Art. Dia mengikuti tanaman merambat itu untuk menemukan melon, dan langsung menuju ke akar masalahnya. Lagi pula, dia tidak pernah benar-benar mempelajari teknik melarikan diri. Segala sesuatunya hampir bersifat naluriah. Ini adalah hasil dari penempaan jiwa baru lahir di dunia kecil di dalam tubuhnya, karena transformasi kilin saat ini merupakan kekurangannya. Oleh karena itu, Wood Escape tidak terlalu kuat. Butuh banyak waktu untuk melewati pepohonan raksasa. Dia mungkin dapat melakukannya dalam waktu singkat. Jadi dia dengan sengaja membuat Sen Yusu marah, menyebabkan roh yin-nya meninggalkan tubuhnya. Anak yang licik sekali. Jejak kekaguman terpancar di mata Cao Tianjiao. Cara seperti ini sama saja dengan mempertaruhkan nyawa, pertaruhan besar untuk tidak berhasil atau mati demi tujuan yang benar. Namun, dia benar-benar bersikap begitu tenang. Keberanian seperti ini sungguh luar biasa. Sebenarnya, dia masih meremehkan Li Qingshan. Bahkan jika Sen Yusu tidak meninggalkan tubuhnya dengan yin spiritnya, Li Qingshan masih bisa mengirim Naschen Sol-nya dan langsung menghancurkan dirinya sendiri. Namun, itu akan merugikan musuh sebanyak 1000 dan merugikan dirinya sendiri sebanyak 800. Kecuali jika benar-benar diperlukan, lebih baik tidak melakukannya. Yin spirit Sen Yusu terbang kembali ke pusat benteng besi. Kosong, bahkan tidak ada setetes darah pun yang tertinggal. Dalam sepersekian detik, ia merasa seolah-olah jantungnya telah mati, dan cahaya yin spiritnya menjadi redup. Kehancuran tubuh jasmani merupakan kerugian besar bagi seorang kultivator. Semakin rendah kultivasinya, semakin serius pula akibatnya. Dia sedang dalam masa krusial mempersiapkan diri untuk melewati 5 kesengsaraan surgawi. Sekarang semuanya sudah berakhir, setidaknya 100 tahun lagi diperlukan untuk menebusnya.
Pada saat itu, mungkin dia sudah kehilangan kesempatan itu. Li Qingshan, aku akan membunuhmu. Shen Yusu mengeluarkan raungan histeris. Roh yin-nya bersinar terang. Di bawah distorsi emosinya, suara dan wajahnya sudah mendekati tidak manusiawi. Puluhan ribu pohon raksasa menari-nari dengan liar, dan bagaikan lautan yang mengamuk, mereka menghantam Li Qingshan. Li Qingshan juga merasa agak merepotkan. Musuh yang histeris mungkin tidak menakutkan, tetapi sangat merepotkan. Ingin menghancurkan Yin Spirit Shen Yusu sepenuhnya tidaklah mudah. Selain itu, ia juga harus mempertimbangkan perasaan Ruan Yaosu. Ia mungkin tidak ingin melihatnya membunuh seseorang. Selain itu, orang yang dibunuhnya adalah seorang junior broter yang dikenalnya dari sekte yang sama. Pada saat ini, sebuah sosok melintas di depannya. Pedang bunga liar yang berakhir melayang dan jatuh ke tangan sosok itu. Cahaya pedang itu menyala dan membelah puluhan ribu pohon raksasa. Serutan kayu berputar-putar di udara seperti badai salju. Li Qingshan berdiri di tengah badai salju. Ia merasakan angin pedang yang bertiup kencang. Setiap serangan pedang sulit untuk ia lawan. Cukup, kemenangan dan kekalahan sudah diputuskan. Suasana kembali hening. Li Qingshan menatap punggung Cao Tianjiao yang tegak dan bangga. Ini adalah kekuatan kakak senior tertua sekte Wan Xiang. Tatapan mata Cao Tianjiao bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke kepalanya. Yin Spirit Shen Yusu yang terdistorsi dan marah kembali mendapatkan sedikit kejelasan. Dia berkata dengan penuh keengganan, kakak senior tertua, aku belum kalah. Cao Tianjiao berkata, menurut aturan duel, jika tubuh fisikmu hancur, kau kalah. Tidakkah kau cepat-cepat menenangkan pikiranmu? Kau ingin menjadi hantu. Sambil berbalik, dia menyerahkan pedang bunga liar terakhir kepada Li Qingshan. Kamu menang, pedangnya lumayan. Terima kasih. Kamu tidak boleh tinggal di Hundred Herb Garden. Aku akan memberimu pekerjaan yang lebih cocok dan menjamin bahwa kamu akan mendapatkan lebih banyak poin kontribusi dan penanda buku. Singkatnya, aku akan melindungimu. Li Qingshan hendak membuka mulut untuk menjawab ketika dia menyela. Pikirkan baik-baik, ini bukan saran. Chapter 1419. Aku tahu, aku menolak. Keong. Li Qingshan segera pulih dari keterkejutannya. Masih banyak kejadian besar yang harus dihadapi di masa depan, jadi bagaimana mungkin dia takut dengan trik kecil ini. Menatap tangannya, kelima jarinya terbuka dan mengepal lagi, dia masih menikmati kedalaman jiwa baru yang keluar dari tubuhnya. Di masa lalu, teknik kultivasi manusia hanya sarana untuk menyembunyikan identitasnya, paling-paling itu hanya bonus saja. Sepertinya ini adalah pertama kalinya ia benar-benar memainkan peran yang menentukan. Taktik Shen Yusu memang sangat bodoh, tetapi sebenarnya ia bermaksud untuk berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Bahkan jika Shen Yusu menggunakan semua kemampuan ilahi bawaannya, ia mungkin tidak dapat memecahkan cangkang kura-kuranya, tetapi dengan mengandalkan Nas Chen Sol, ia melakukannya dengan sangat mudah. Ini hanyalah transformasi awal dari Unfettered Heavenly Book, dan jika terus berkembang seperti ini, ia pasti tidak akan kalah dengan transformasi Dewa Iblis manapun. Cao Tianjiao bertanya, mengapa? Li Qingshan mengangkat kepalanya dan tersenyum, mungkin karena aku lelah berkelahi dan membunuh. Wajahnya yang halus dan cantik sungguh memberikan kesan tidak berbahaya, tetapi tidak ada satupun murid sejati yang hadir akan mempercayai omong kosong semacam ini. Mereka dapat melihat dengan jelas api yang berkobar di hati laki-laki ini, seolah-olah dia datang ke dunia ini untuk berperang dan membunuh. Dia seharusnya menjadi Asura, tetapi dia tidak sengaja datang ke alam manusia. Cao Tianjiao berkata, saya sangat curiga dengan tujuanmu. Aku tahu, dan aku juga mengerti, tapi aku tidak akan menuruti perintah orang lain hanya karena mereka mencurigaiku. Kakak senior tertua, kau tampaknya bukan tipe orang yang suka berdebat dengan orang lain, hanya saja kau tidak bisa bergerak melawanku karena kita berasal dari sekte yang sama. Sebenarnya aku juga sangat tidak senang padamu, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? 30 tahun kemudian, mari kita duel di sini, bagaimana? Li Qingshan bicaranya perlahan, tidak merendahkan ataupun mendominasi. Apa yang dikatakannya membuat wajah beberapa pengikut sejati yang hadir berubah. Tercengang, kaget, dipenuhi rasa tertarik. Taruhan, 30 tahun untuk menjadi murid sejati, antara Li Qingshan dan Le Tian sudah cukup tak terbayangkan. Beberapa saat yang lalu, Le Tian telah memberitahunya bahwa Cao Tianjiao dapat dengan mudah menghadapi 8 atau 10 murid sejati. Cao Tianjiao menatap Li Qingshan dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi amarahnya telah hilang, seolah-olah dia sedang melihat makhluk langka. Aku tahu kamu sombong, tetapi kesombonganmu masih di luar dugaanku. Kau ingin berduel denganku. Kamu bukanlah satu-satunya. Kau juga bisa membawa kelinci itu bersamamu. Li Qingshan menunjuk ke arah si raung berambut hitam yang berjongkok di tebing. Lebih baik kau bawa kelinci itu bersamamu. Si kelinci hitam tiba-tiba menegakkan telinganya, dan matanya yang berwarna merah delima berkedip-kedip. Bocah, apa kau gila? Cao Tianjiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menatap Li Qingshan seolah-olah dia orang bodoh. Le Tian dan Pi Yang Qiu juga merasakan hal yang sama. Mereka tahu bahwa dia pemberani, tetapi mereka tidak menyangka dia akan seberani ini. Jika mereka tahu bahwa Li Qingshan telah mengancam penguasa roh Gui Hai di langit, mereka mungkin tidak akan begitu terkejut. Li Qingshan tiba-tiba melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum, beranikah kamu? Wajah Cao Tianjiao menjadi muram. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Li Qingshan mengangkat telapak tangan kanannya dan bertanya lagi, duel hidup dan mati. Beranikah kamu? Petik 2. Dengan baik, Cao Tianjiao dengan marah menepuk telapak tangan kanannya, yang dapat dianggap sebagai sumpah, lalu berbalik dan pergi. Segera, keluar dari sini.
Berjalan keluar dari arena kura-kura hitam dan kembali ke kota Wanxiang, Li Qingshan menatap sinar matahari yang cerah dan menampakkan senyum kemenangan. Cao Tianjiao benar-benar berbeda dari orang jahat seperti Shen Yusu. Bahkan sedikit saja kebencian dapat mendatangkan masalah besar baginya. Baginya, itu mungkin hanya sekadar keinginan sesaat atau sedikit ketidaksenangan. Seperti anak kecil yang sedang bermain dengan semut. Yang lebih buruk lagi adalah dia adalah semut itu, dan dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Jika dia tidak ingin dimanipulasi olehnya, maka dia hanya bisa menggigit jarinya dengan keras dan menggunakan metode yang intens seperti ini untuk memaksanya agar tidak mempersulitnya untuk waktu yang singkat. Letian telah memenangkan pertandingan lainnya. Namun, tidak ada kegembiraan di wajahnya saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya harus mengatakan bahwa saya mengagumi keberanianmu, tetapi kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Dia adalah satu-satunya orang di Sekte Wanxiang yang tidak dapat dibunuhnya. Tidak ada seorang pun yang tidak berani dia bunuh. Li Qingshan tersenyum dan berkata, saya benar-benar bersyukur bahwa kakak senior begitu peduli pada saya. Bajingan, kalau kau mati, siapa yang akan membayar utang judiku? Letian memeluk kepalanya dan meraung, sialan, aku sudah ditipu olehmu. Piang Qiu menghela napas dan berkata, adik muda, bahkan jika kamu menjadi murid sejati, dia mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak, aku tidak butuh orang lain untuk melepaskanku. Kakak-kakak senior, jangan khawatir, aku akan mengalahkan kakak-kakak senior Letian terlebih dahulu, lalu mengalahkan kakak perempuan senior tertua ini. Siapa tahu, aku bahkan mungkin menjadi kakak perempuan senior tertua sejati dari Sekte Wanxiang. Oleh karena itu, saya harus merepotkan kalian berdua, saudara senior, untuk mengurus tempat tinggal gua. Saya permisi dulu. Letian dan Piang Qiu saling berpandangan, dari mana datangnya rasa percaya dirimu? Aku hanya membual. Li Qingshan berjalan santai sambil memegang kedua lengannya sebagai bantal, jika aku tidak bisa hidup bermartabat, maka aku akan mati dengan bermartabat. Yang lain berkultivasi untuk mencari umur panjang, tetapi dia bersikeras mencari kematiannya sendiri. Jika seseorang tidak takut sama kematian, apalagi yang tidak berani dikatakannya. Sebagai seorang pria, ia hanya perlu berjuang sekuat tenaga hingga akhir hayatnya. Kegagalan tidak menjadi masalah, ia hanya akan hancur. Piang Qiu dan Letian menyaksikan sosok Li Qingshan menghilang di antara deretan jalan kota Wanxiang. Letian tiba-tiba bertanya, apakah saya akan kalah? Piang Qiu tersipu, bukankah kau mengatakan bahwa hal yang paling ditakuti para penjudi adalah kepercayaan dirinya terguncang? Sampai saat terakhir, tidak ada yang tahu nasib apa yang akan menimpa mereka. Letian berkata, tapi takdir terkutuk itu akan selalu menciptakan kuda hitam entah dari mana. Aku benci kuda hitam, tapi ini juga kesenangan berjudi. Di arena penyu hitam, Cao Tianjiao bergumam pada dirinya sendiri, kelinci, aku benar-benar ingin membunuhnya saat masih dalam buayan. Si kelinci hitam mengangguk tanda setuju. Cao Tianjiao tertawa marah, apakah aku orang seperti itu? Si kelinci hitam mengangguk lagi tanda setuju. Bagus, keluarlah dari kota dan bunuh dia sekarang. Giling tulang-tulangnya dan taburkan abunya, dan hancurkan semua jejaknya. Si kelinci hitam menatapnya dengan jijik, lalu memalingkan wajahnya, seolah berkata, aku bukan orang seperti itu. Cao Tianjiao tertawa, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. 30 tahun akan berlalu dengan sangat cepat. Pada saat itu, aku akan menjadi kakak perempuan senior yang sebenarnya dari Sekte Wanxiang. Pertama-tama aku akan menjadikannya bahan tertawaan besar, lalu menjadi bahan tertawaan besar yang mematikan. Sambil meregangkan badan, dia memutar kepalanya ke kiri dan ke kanan, baiklah, liburan sudah berakhir. Sudah waktunya bekerja. Aku tidak tahu apakah aku bisa membunuh beberapa kaisar iblis kali ini. Aku perlu melampiaskan amarahku. Kau juga ingin mengaum dan berteriak, kan? Kelinci hitam, menjilati bibirnya dengan cara yang sangat mirip manusia dan mengangguk. Li Qingshan berhasil kembali ke kebun herbal. Ruan Yaozu mondar-mandir di bawah pohon bodi. Melihatnya, dia menghela napas lega dan berkata dengan ekspresi serius, maafkan aku. Li Qingshan tertawa, tidak apa-apa. Tidak perlu mengatakan 1000 kata, Ruan Yaozu berkata, saya membawa beberapa hidangan untuk dimakan bersama anggur. Li Qingshan mengambil labu anggur yang kosong dan tersenyum pahit, sayangnya, saya tidak punya anggur lagi. Aku akan pergi membelinya. Tidak perlu, aku sudah cukup mabuk di kota. Jadi, Ruan Yaozu menyeduh teh dan keduanya duduk bersama, mengagumi pemandangan bersalju. Mereka tidak banyak bicara dan menyeruput teh dalam diam. Mereka saling memahami. Hal ini menyebabkan rusa 9 warna di gua ramuan merasa tertekan namun tidak berdaya. Li Qingshan tiba-tiba meletakkan cangkir tehnya, maaf. Mengapa, Shen Yusu, topik ini harus diangkat pada akhirnya. Dia sendiri yang melakukannya. Apa hubungannya denganmu? Li Qingshan berkata, jangan khawatir. Saat musim semi tiba, aku akan melewati kesengsaraan surgawi keempat. Aku seharusnya mampu menangani pekerjaan semacam ini. Musim semi akan tiba. Chapter 1420. Ketika tunas pertama keluar dari salju, sungai yang membeku retak dengan suara gemuruh, dan pohon bodi daun emas menumpahkan gerimis lebat. Hujan mendarat di bahu Li Qingshan, dan dia membuka matanya. Taman 100 ramuan sudah berada di tengah musim semi. Tumbuhan telah bertahan sepanjang musim dingin, tumbuh tak sabar dengan suara gemerisik. Ki bumi mulai bermunculan, dan semua makhluk hidup pun mulai bertumbuh. Ketika semua ini tercermin di matanya, senyum lembut muncul di wajahnya. Dunia kecil di tubuhnya juga penuh dengan musim semi. Tentu saja, tanpa keraguan apapun, dia mengolah lapisan pertama strategi panjang umur kilin. Dunia kecil itu bergemuruh dan berguncang seperti sungai yang panjang, dan kecepatan operasinya mulai meningkat secara bertahap.
Li Qingshan berdiri. Waktunya sudah tepat, dan sudah waktunya untuk melangkah maju. Dia menangkupkan tangannya ke arah gua herbal. Kakak senior, aku akan melalui kesengsaraan. Suara lembut Ruan Yaozu terdengar di telinganya. Kamu bisa tinggal di sini. Terima kasih, tapi mungkin akan menimbulkan banyak suara. Lebih baik keluar saja. Tidak baik merusak bunga dan tanaman. Baiklah, hati-hati. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Li Qingshan meninggalkan taman ramuan dan pulau tempatnya berada, lalu terbang ke kedalaman laut luas. Ketika ia terbang cukup jauh, tiba-tiba ia membentangkan sepasang sayap burung phoenix yang indah dan mengepakkannya dengan sekuat tenaga. Angin kencang mengaduk-aduk gelombang setinggi ribuan kaki di laut, bersiul-siul. Ketika ia mulai samar-samar mendengar guntur, ia berhenti. Awan malapetaka bergulung dan berkumpul di atas kepalanya. Kau ingin menghancurkanku? Datang. Petik 2. Dengan senyum nekat di wajahnya, dia membentangkan sayap dan tangannya ke langit. Ledakan. Petir menyambar di lautan, dan semua bayangan ditelan oleh petir. Hanya bayangannya yang hitam pekat seperti jurang yang tersisa, dan menjadi semakin jelas dalam cahaya. Kemudian, ia mengembang, berputar, dan membumbung tinggi. Ledakan. Bagaikan dua pilar yang jatuh dari langit, sepasang kuku besi melangkah ke dasar laut, menghancurkan pasir dan lumpur yang telah terkumpul selama ribuan tahun. Laut bergelora dan menjadi berlumpur, tetapi hanya setinggi lututnya. Ekor harimau menyapu laut. Ledakan, 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 ledakan. Ombak besar berkumpul menjadi tsunami besar, yang bergerak jauh di belakangnya. Sepasang sayap burung phoenix menjadi semakin cemerlang dan tak terbayangkan. Semua kemegahan di dunia tampak terbakar dengan ganas. Tidak, itu benar-benar terbakar, dan api itu berasal dari lubuk hatinya. Berdiri di antara laut dan langit, dia mengangkat kepalanya dan menghadapi kesengsaraan surgawi. Tanduk di kepalanya seperti bulan sabit, dan dia tampak seperti banteng yang marah. Hanya ada sepotong kecil kain merah di depannya. Kain merah di matanya adalah awan kesusahan yang melonjak dan langit yang tak terbatas. Konfrontasi itu hanya berlangsung sesaat. Mungkin momen itu hanyalah ilusi. Mengaum, ia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang. Kedengarannya seperti manusia tetapi bukan manusia, seperti binatang tetapi bukan binatang, kacau tetapi sakral, berat tetapi penuh gairah. Dia meninju langit dengan sekuat tenaga. Di langit merah darah, bintang-bintang berjatuhan bagai hujan, dan anak itu menampakkan senyum polos dan jahat. Sang ibu menepuk kepalanya dan memperlihatkan ekspresi setuju, dan anak itu menjadi semakin bangga. Namun, setiap bintang di belakangnya meratap kesakitan, dan langit begitu merah hingga tampak seperti berdarah. Luo Hou Xiaoming terbangun dari mimpi buruknya. Sambil mengedipkan matanya, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya telah membeku di dalam es hitam pekat, dan hanya wajahnya yang terlihat. Aosuan terjebak di sekitar es hitam yang dalam, dan kepala naganya yang besar mendekat. Dia bertanya dengan suara rendah, siapa kamu? Siapakah aku? Luo Hou Xiaoming bergumam pada dirinya sendiri. Lebih baik kau jangan mempermainkanku, atau aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya neraka. Itu hanya akan mempermalukan kita berdua. Menyiksa Asura. Luo Hou Xiaoming tertawa. Kau mungkin belum pernah ke dasar neraka. Saat kau sampai di sana, kau akan tahu betapa beruntungnya terbunuh oleh pedang. Aosuan memamerkan giginya dan memamerkan ketajamannya. Kau pernah ke dasar neraka? Luo Hou Xiaoming punya gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Tentu saja. Aosuan berteriak dengan marah, bocah, akulah yang bertanya padamu sekarang. Tubuh abadi Asuramu cocok untuk siksaan neraka. Kau akan tahu apa itu rasa sakit yang sebenarnya saat waktunya tiba. Luo Hou Xiaoming mengangkat alisnya dan berkata, apakah lebih menyakitkan daripada dibakar oleh api neraka? Aosuan terdiam. Rasa sakit legendaris karena terbakar oleh api neraka adalah sesuatu yang bahkan mereka yang memiliki kekuatan besar akan menjadi pucat. Kemudian, dia menyadari sesuatu dan berkata, omong kosong. Kalau kamu dibakar api neraka, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Luo Hou Xiaoming mencibir dan berkata, ular berkaki 4, belum pernahkah kau dengar bahwa selama hati petarung Asura tidak mati, mereka tidak akan pernah mati. Jangan menggertak. Kalau kamu dibakar oleh api neraka, kamu pasti akan mati. Sekalipun kamu dari klan Rahu, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Apakah kamu takut dengan pembalasan klan Rahu? Aosuan mencibir, klan Rahu sudah hancur, dan Asura tidak lagi memiliki kendali atas alam manusia. Apa yang harus kutakutkan? Apakah kamu takut pada burung kecil yang terbang menjauh itu? Yang mirip Kun Peng. Aosuan sangat marah, diam. Bahkan Sage Agung dari surga yang kacau tidak bisa melarikan diri, apalagi bocah nakal. Tiba-tiba, dia kembali tenang dan berkata, kau ingin memprovokasiku. Baiklah, biarkan aku melihat berapa lama kau bisa tetap keras kepala. Es hitam perlahan-lahan mengikis tubuh Luo Hou Xiaoming. Setiap detik, ada banyak es kecil dan tajam yang menembus dagingnya. Itu bahkan lebih buruk daripada kematian karena 1000 luka. Katakan padaku, siapa dirimu? Kamu takut dengan rahasia yang kubawa, takut rahasia itu akan mendatangkan malapetaka yang fatal bagimu. Tetapi orang itu tidak takut. Entah kau seekor naga atau makhluk lain, dia akan mengulitimu hidup-hidup dan memotong-motongmu. Dia tidak akan ragu sama sekali dan dia bahkan tidak akan repot-repot bertanya. Mereka mungkin juga tidak takut, dan mereka mungkin akan menyukai rasa dagingmu. Luo Hou Xiaoming menahan rasa sakit yang sedikit, dan terus berbicara. Tiba-tiba, dia mengerti mengapa Li Qingshan begitu banyak bicara. Kata-kata memang senjata yang ampuh, terutama dalam keadaan seperti itu. Siapakah mereka? Naga raksasa itu meraung. Mereka semua orang yang sangat menarik. Aku jamin kamu akan bertemu mereka.
Di gurun Gobi yang luas, bebatuan merah dan bukit-bukit kuning terlihat di mana-mana. Matahari siang sangat panas, dan udaranya terpelintir dan berfluktuasi karena panas. Sosok datang dari jauh. Kakinya yang lembut dan halus melangkah di atas kerikil yang tajam, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Kasayannya yang compang camping dengan tulisan suci hitam di atasnya menari-nari di angin panas. Dia melangkah maju seperti seorang biarawan pertapa. N kecil, kurasa sebaiknya kita bersembunyi dulu dan berusaha sekuat tenaga meningkatkan kekuatan kita. Ada hembusan angin panas, dan Gu Yanying menghalangi jalannya. Setelah melalui ujian surga keempat, dunia baru terbuka bagi mereka. Itu adalah waktu terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dia merasa semakin kuat setiap detik, dan dia semakin dekat dengan Kunpeng. Menurutku, kita harus menemui King Shan dan menceritakan apa yang terjadi. N kecil berjalan melewatinya tanpa ekspresi, dan suaranya datar. Bagaimana kamu tahu di mana dia? Dan bagaimana situasi di Sekte Alam? Aku tahu, dia masih hidup. Itu sudah cukup. Tidak bisakah kamu hidup tanpanya? Ya, jawab N kecil tanpa ragu. Gu Yanying menatap punggungnya dan berkata, kamu akan berjalan seperti ini. Saya tidak punya sayap. Gu Yanying mengulurkan tangannya dan mendesah tak berdaya. Baiklah, nona muda pertama. Terserah Anda, naiklah ke punggungku. Bibir N kecil melengkung membentuk senyum. Dia diam-diam berbalik dan berjalan mendekat. Di kejauhan, ada asap dan suara tapak kuda. Gu Yanying berkata, seseorang datang. N kecil berkata, tunggu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.